masyarakat ya juga aja ini rasa kadang kurang bersahabat kadang hujan tapi rata-rata musimnya kan musim hujan kadang juga angin kencang begitu. Oh iya. Alhamdulillah Pak Adnan hari ini kedatanganku untuk melakukan pendampingan individu keempat di mana tema pendampingan hari ini yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian kita akan fokus pada observasi kelas CGP atau kelasnya Pak Adnan untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. Insyaallah bismillah. Kalau kita nih lalu kamu sebentar saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Adnan. Adapun ketentuan yang akan dilaksanakan yaitu pada hari ini observasi kelas akan dilaksanakan secara luring di kelas Pak Adnan. Kalau boleh saya tahu kelasnya Pak Adnan itu kelas berapa ya? kelas 1. Oh iya, kelas 1. Jadi observasi ini akan dilakukan selama minimal 2 JP atau 2 jam pembelajaran. Untuk itu bolehkah saya tahu Pak Adnan kalau di kelas 1 itu 1 jam pelajaran setara dengan berapa? Iya, kan 1 jam pelajar itu 2 kali 5. Oh iya, 1 JP-nya 35. 35 iya. Ya, berarti 2 JP 2 JP 70 menit. 70 menit. Ya, berarti sebentar pada observasi kelas kita bersama kurang lebih 70 menit di kelasnya kelas 1 ya. Baiklah Pak Adnan, nanti di kelas Pak Adnan saya akan mencatat seluruh aktivitas atau kegiatan Pak Adnan. Saya tidak akan mengganggu apapun, saya akan melihat tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan Pak Adnan. Pak Adnan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti sehari-hari, anggap saja saya tidak ada di kelas. Baiklah Pak Adnan, boleh saya lihat PPT-nya? Ya, jadi hari ini kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Adnan hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Ada hal yang ingin saya ketahui Pak Adnan. Apa tema yang Pak Adnan pengalamanku jadi anak-anak Jadi anak-anak misalnya ada pekerjaannya ada 3 item itu ada pekerjaan menulis nama ayah nama ibu yang tidak menulis nama ayah dan ibu itu bisa bercerita di atas dan terusnya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya kita kerja sama dengan kalau di yang lainnya itu ada bentuk kerjanya nah itu dia pulang ke rumah PR-nya dia sudah produknya dia dari kulit telur tapi dia dalam bentuk gambar dulu ada pakai begitu kaitan dalam hal ini sebenarnya tadi di sini aja dulu dengan lagu jadi dia memahami itu menelaah itu lagu kasih sayang ibu betapa pentingnya rasa kasih sayang ayah dan ibu kepada anak-anak begitu pun sebaliknya antara anak bagaimana hormat. Terima kasih Pak Adnan. Jadi tujuan pembelajaran dari tema yang Bapak angkat hari ini boleh saya tahu Pak Adnan? Kalau tujuannya jelasnya anak-anak itu bisa memahami sesuatu yang bagaimana bersama Kerjasama, kasih sayang berarti rasa peduli. Kemudian untuk mengajarkan kerjasama, rasa kasih sayang, sikap peduli terhadap sesama maupun terutama
terutama di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, area pengembangan yang akan Patnan lakukan dalam proses pembelajaran hari ini boleh saya tahu Pak? Jadi anak-anak itu bagaimana kita mengedukasi dia dalam hal berkolaborasi itu dalam tugas untuk kerjasamanya, seperti halnya bagaimana membantu teman yang mampu, bagaimana ekonomi bisa kerja. Jadi ada kita mendesain itu sesuai dengan minat belajarnya sesuai itu. Ada yang kita ini kalau belum ini terus ini tidak bisa ada jadi alat bantu yang boleh diceritakan, memberikan contoh mungkin yang lebih detail Pak? Contohnya itu kan ini kelas 1. Kelas 1 itu kadang kan nah semacam itu biasa kita edukasi anak-anak untuk bisa belajar. Kita ada anak-anak itu nah ini seperti itu aja kita sampaikan nama ayahnya baru kita kasih Berarti Patnan ini melihat sistem belajar anak-anak saya tadi bahwa tidak semua anak di kelas ternyata di kelas 1 bisa membaca, artinya ada yang belum mampu, ada yang baru mengenal huruf. Jadi ketika anaknya belum mampu menuliskan nama ayah dan ibunya, itu boleh ke atas menceritakan nama ayah, nama ibunya di depan teman-temannya. Kelas 1 itu ini problem ya. Karakteristiknya berbeda-beda, apalagi pemahaman pendidikan di masyarakat. Harga masyarakat keluarga itu masih kita edukasi bagaimana betapa pentingnya itu pendidikan. Karena pemikiran orang tuanya saat ini masih pendidikan, itu masih sunnah. Kenapa seperti itu? Mungkin karena lahannya masih luas apa dan lain-lain. Jadi kita itu guru di sini teman-teman baca ada silaturahmi mahasiswa kadang-kadang dalam satu rumah karena tidak ada sama kayak SMA karena tidak ada bisa baca dalam satu rumah kasihan itu ada kita guru diri itu ada rasa peduli begitu sih kita katakan gitu. Jadi kita terlibatkan di sekolah kita juga terlibat di sekolah. Banyak Patnan, kita kembali lagi bahwa area pengembangan yang ingin dikembangkan hari ini RPP-nya Bapak itu ada kolaborasi atau kerjasama, peduli, empati, apalagi Pak? Empati sama ada bentuk kerjasamanya sama orang tuanya. Tapi dia itu sebenarnya dia meresapi itu sebenarnya itu meresapi dari itu lagu tadi bahwa betapa berartinya itu seorang orang tua, betapa maknanya itu mama, betapa maknanya itu ayah yang perlu dibantu selagi dia masih hidup. Oke Pak. Iya, jadi anak-anak ini akan tumbuh rasa sayang empatinya ketika dia mendengarkan lagu dan melihat video dari yang Bapak putarkan. Kira-kira selain itu strategi yang dipersiapkan lagi untuk itu kan tadi untuk memunculkan empati. Kalau untuk kerjasamanya itu strategi yang Bapak gunakan? Saya akan siapkan slide-slide-nya, slide dalam bentuk PowerPoint, PPT. Jadi anak-anak itu akan mengamati gambar, ini bentuk kerjasama, ini kalau ini gambar yang tidak. Jadi dia anak-anak itu cuma akan memberikan tanda centang kalau kerjasama centang. Kalau tidak kerjasama dalam bentuk gambar itu, dia kasih tanda kali. Jadi untuk mempermudah pekerjaannya anak-anak itu, dia cuma mengamati gambar itu yang saya akan tampilkan nanti di slide PPT. Dia lihat di situ, oh ini bentuknya kerjasama, ini tidak kerjasama tanda kali gitu. Kan Bapak sudah melakukan ini berdasarkan dengan asesmen Bapak lakukan sebelumnya. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak memetakan kebutuhan belajarnya anak ini berdasarkan apa Pak? Jadi saya itu lihat dari kondisinya anak, karena saya bilang tadi bahwa anak-anak itu heterogen kalau di kampung ini, di UPT 27 Rumbia. Jadi kadang-kadang itu kita lihat dari perspektifnya, oh ini butuh dicerah-cerah sedikit, oh ini sukanya visualnya. Jadi nanti itu akan ada keseimbangan karena saya akan tampilkan dalam bentuk video baik lagunya, PPT-nya dalam bentuk slide video. Kedua ada sukanya gerak-gerak memang dia.
Jadi anak-anak itu kita kadang panggil naik berperan, nyanyi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita kondisikan seperti itu memang sudah. Oh ini ada kinestetiknya, auditorinya, visualnya. Berarti itu termasuk ke pemetaannya itu adalah profil belajarnya anak. Karena ada 3 ya Pak. Boleh saya dengar dulu profil belajarnya itu tadi? Ada kinestetiknya, ada auditorinya, ada visualnya. Oke, berarti Bapak memetakan kebutuhan belajarnya anak berdasarkan dengan profil belajar. Terima kasih Pak Adnan. Sebelum itu ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adnan sebelum melakukan observasi di kelas, yaitu kalau boleh tahu ada berapa jumlah murid di kelas Pak Adnan? Iya, sekarang 27. 27 siswa. Oh, 27 siswa. Sangat luar biasa. Iya. Alhamdulillah, tahun ini baru begitu. Iya. Kemudian itu pembelajaran Tak itu Pak Adnan di kelas Pak dimulai dari jam berapa? Saya jam 7.15 itu kita sudah jemput anak-anak di sini. Oke, jam 7.15. Jadi sebelum masuk di ruangan, kita membiasakan anak-anak itu ada apa di depan kelas berbaris, siapkan kadang hafal Pancasila, kadang juga janji murid supaya anak-anak itu dengan sendirinya memahami seperti itu. Jadi mengadakan pembiasaan di luar kelas sebelum masuk di kelas. Oke. Tapi untuk masuk di kelasnya itu Pak dimulai pukul berapa Pak? Ya 7.30 sudah di dalam. 7.30 sampai dengan pukul berapa Pak? Saya sampai 10.25, sekarang 10.15. 7.30 Pak Di? Iya, 7.30. 7.30. Observasi 7.30 dimulai kelas 7.30. Kemudian tadi Pak boleh diulang waktu pulangnya anak-anak tadi kita? Jam 10.35. 10.35. Satu kampung. Oke. Terima kasih banyak Pak Adnan. Mungkin itu saja. Kalau begitu kita akan menuju ke kelasnya Pak Adnan untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Adnan sesuai dengan kesepakatan kita tempoh hari tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan ada budaya positif. Ya Pak, jangan lupa. Baiklah Pak, mari kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kan? Kalau tanda S, kalau tidak kerja sama. Oke, saya bagikan tadi. Saya bagi tugaskan, tapi dalam bentuk kelompok tidak. Kalau pakai kita kasih sini kita. Berarti kan? Kita berarti ke sini. Kita buat ada yang kita bermata siapa nama ibu kita nama tulis di sini nama ibu siapa nama ibu kan tulis di sini. Pak Adnan, tadi saya sudah melihat proses pembelajaran di kelas Pak Adnan. Oke. Menurut Pak Adnan sendiri, apa yang sudah baik dan perlu Pak Adnan perbaiki ke depannya dari proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat tadi itu, kalau sudah baik, keaktifan yang namanya sudah baik, Ya, keaktifan. terus kerjasamanya dengan teman-temannya sudah baik. Cuma yang saya lihat ini anak-anak ini masih ada yang ada satu orang doang yang belum ada semangat belajarnya masih kurang. Oke. Karena saya lihat itu setelah saya identifikasi anak-anak itu rupanya banyak main HP di rumah. Jadi sampai di sekolah ngantuk begitu. Oke. Jadi saya rasa ini mungkin ke depan saya sebagai seorang pendidik, saya sebagai kelas akan silaturahim ke rumah orang tuanya, itu orang itu bagaimana supaya anak ini dibatasi main HP di rumah begitu. Ada satu orang dua orang yang saya lihat ini sampai ngantuk pada saat pembelajaran. Baiklah Pak Dan, karena Pak Dan sendiri sudah mengatakan bahwa kerjasamanya sudah baik, keaktifannya, tetapi semangatnya masih kurang. Berarti itu Pak Dan akan melakukan lagi refleksi diri, akan melakukan pendampingan nantinya ke rumah orang tua murid seperti yang dikatakan tadi. Ya, karena butuh memang informasi antara koordinasi antara Pak Adnan dengan orang tua murid, mungkin melalui pertemuan, walaupun karena posisi mungkin rumah anak terlalu jauh dan Pak Adnan juga sibuk, itu tidak bisa mungkin terjangkau secara keseluruhan. Sebaiknya Pak Adnan mungkin melakukan pertemuan orang tua murid ini bisa dibahas di Jadi setelah itu saya juga akan koordinasi dengan komite sekolah dulu, sekolah teman-teman guru. Tapi itu sudah direncanakan dengan matang memang sebelum ke rumahnya. Keadaannya, keberadaannya itu orang tuanya dan keadaan lingkungan di rumahnya seperti apa. Karena saya memang lihat itu ada 2 orang, 3 orang anak-anak yang seperti itu. Kasihan setiap sampai di sekolah saya perhatikan itu. Ngantuk, kurang semangat. Ada 2 orang, saya 2 orang sampai 3 orang memang. Sempat saya datangi rumahnya atas nama ibunya Resti itu, katanya pergi kebun, bahkan pergi cari makanan sapi yang dan lain karena dia banyak sapinya katanya orang tuanya. Jadi terbiasa anak. Jadi disinilah dibutuhkan peran. Terbiasa anak. Jadi disinilah dibutuhkan perannya Pak Adnan untuk mengedukasi orang tua murid bagaimana supaya anak yang usia sekolah dulu, apalagi masih kelas 1 SD itu, bagaimana komunikasi yang baik supaya anaknya dulu tidak usah ikut di waktu-waktu jam sekolah, mungkin membantu. Bisa mungkin Pak Adnan menyampaikan bagaimana dengan baik. Jadi semacam itu sebenarnya kayak begitu. Kan ada anak tadi saya identifikasi itu pada saat belajar. Kenapa baru lagi datang? Nah, rupanya pergi pindah bantu orang tuanya, pergi ambil rumput makanan sapi, makanan kambing. Ini saya ingatkan pada saat proses pembelajaran, pada saat sekolah, tetap kita sekolah, nanti insya Allah kalau ada ruang waktu nanti saya akan berkunjung ke orang tuanya. Terima kasih banyak Pak Adnan. Sebelum saya mengakhiri kegiatan diskusi ini, ada yang perlu saya sampaikan mengenai persiapan pendampingan individu kelima nantinya. Adapun yang perlu Pak Adnan ketahui bahwa pada pendampingan individu kelima nantinya, Pak Adnan akan mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing
dan coaching pada pendampingan individu kelima. Sama seperti hari ini, Pak. Berarti guru di sini juga. Guru di sini. Maksudnya enggak harus di kelas 2, kelas 3, tidak menuju di kelas Enggak. begitu. Oh, Iya. berarti prakteknya seperti ini. Praktiknya sama seperti ini. Hari ini ada pra, ada pasca, iya. Seperti ini, Pak. Jadi setelah Pak Adnan juga apalagi sebagai observer atau supervisor di pendampingan individu kelima itu melihat teman sejawatnya mengajar, Pak Adnan juga melakukan refleksi seperti ini. Oh, iya. Ya, menanyakan apa yang sudah bagus, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki supaya teman Pak Adnan itu mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipelajari lagi seperti itu, Pak. Dan saya harap Pak Adnan itu sering-sering berbagi dengan rekan sejawatnya seperti itu. Banyak sekali pencaraannya. Sebenarnya jadi beban juga.